Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak sayyidus suhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Jamaah tarawih yang sama berbahagia, sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi sebagai uraian saya malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Alhamdulillah, jamaah tarawih malam ke-13. Ada yang mengatakan tidak terasa bagi mereka yang tidak ikhlas berpuasa hanya karena ikut-ikut, pasti merasakan. Karena di dalam ajaran agama ada 5 hal harus kita pasang pada diri kita. Ditambah 2 lagi. Apa itu yang kelima? Yang pertama, apa saja, bagaimana saja yang kita hadapi, yang kita rasakan sekarang ini, kita harus syukur. Syukur. Nalingi Allah Ta'ala adisingan, alhamdulillah. Dikasih kita sakit gigi, tetap alhamdulillah. Baru sakit gigi, tidak sakit mata. Dikasih sakit mata, alhamdulillah. Cuma jarang orang yang mau membaca alhamdulillah apabila ada hal yang sampai pada dirinya. Yang kedua, kalau syukur kita bagus, biasanya yang di belakang kita itu adalah sabar. Iya rotawe ko syukur nama deceng sak baratna tu insyaallah magello to. Tapi kalau syukurnya itu kepujian, sabarnya itu sak barat mangitu. Sabar ngedumel. Kalau dua-duanya ini sudah bisa kita mampu. Disyukuru kemaning yang kaya, disak barakangi rode pagaga. Nah, ajak terlupai yaitu selalulah minta tobat kepada Allah jika kita berada pada suasana lalai dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ajak sangin milomi marilot dampol dari pengelola ta'ala, tapi mari kita juga maafkan kepada sesama. Masa kita mau diampunkan Allah sedangkan kita tidak maafkan sesama kita? Ada 5 caranya kita memaafkan manusia. 1, maafkan mereka yang datang minta maaf. Tapi maderem itu tak dempang ngapuang dia nak wat dempang ko. Tapi atin na ilalam derule malupai batenung perdiri atiku. Kaya pemaporang kareng kana iya nak ku pemaporang ko mingkalalan atin akan talek bahkan ku kalupai batenung pak risen ni atinku. Apalagi kalau zaman-zaman dulu ya, zaman pemilihan umum, pemilihan pilkada. Kau saja minta gara-gara kau misalnya tidak terpilih misalnya. Yang kedua, maafkan orang yang tidak datang minta maaf. Dia yang salah, dia yang adek, borro lagi tidak mau datang minta maaf. Rasulullah katakan maafkan. Kita yang memaafkan habis, tidak ada perkara. Di mana kita ketemu dia yang pergi lari menghindari kita. Kalau kita tidak, dunia kita itu bebas. Yang ketiga, maafkan orang dia sudah salah, tidak mau datang minta maaf, tidak mau lagi memaafkan kita. Sudah bertumpuk-tumpuk, tapi Rasulullah mengatakan maafkan. Beri salam orang yang tidak mau memberi salam kamu. Senyumi orang yang tidak mau senyum kepada kamu. Baiki orang yang tidak mau baik kepada kamu. Itu hebatnya Rasulullah. Dan yang keempat,
Dia adik, dia salah, dia tidak mau datang minta maaf, tidak mau maafkan, na bombe ki lagi. Orang yang seperti ini hatinya seperti ibu, hatinya seperti batu. Batu ibu kalau dibuang di kolam melayang atau tenggelam? Tenggelam. Jangan biarkan orang begini tenggelam. Kita datangi dia. Siapa kau? Kenapa kau datang? Sejak peristiwa itu pokoknya putus hubungan dengan kamu. Iya, tapi saya takut. Jangan bawa nama-nama Allah ke sini. Besok datang lagi. Tidak lama datang lagi sama Pak Imam. Datang sama Pak Ketua RT, RW. Ya, kalau perlu kita panggil Jokowi sama-sama datang. Artinya kalau memang dia menghormati selain kita. Dan yang kelima ini luar biasa Rasulullah. Apa itu yang kelima? Balas kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kamu. Allahu Akbar ya Karim. Masih adakah agama yang lebih hebat daripada agama kita? Dan itu dipraktekkan Rasulullah. Tidak usah saya cerita bagaimana kalau dia pergi diludahi, bagaimana kalau mau sholat subuh ada kotoran di depan rumahnya. Pokoknya dia datangi. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, syukur, sabar, tobat, maaf harus dilandasi dengan ikhlas. Kalau kita syukur tidak ikhlas, itu tidak ada artinya syukur kita, kepujian. Kalau kita tobat tidak ikhlas, itu artinya tomat. Habis tobat kumat lagi. Kalau kita tidak ikhlas memaafkan, namanya si bola tas si lelewai pada keluku. Artinya duduk sama-sama tapi gersang karena tidak saling memaafkan dengan ikhlas. Nah, bagaimana dengan yang di atas dengan di bawah? Mohon ampun dan doa dari Allah. Dan yang di bawah adalah tempat kita berpijak ini. Selalu kita ingat bahwa insya Allah saya akan kembali seperti di mana saya berpijak ini. Ini yang selalu kita bawa pada setiap aktivitas kita, sehingga kita is'al nisengnya leta bahwa ini atanna pongallahu ta'ala nawaringi awatang, nawaringi adisinga, nawaringi alam peres sunga ya. Nah insya Allah kepoli lasenge lisu lori ame mengena, insya Allah kita siap karena kita berada pada posisi selalu ready, selalu kita siap. Nah, shaimin dan shaimat para hadirin yang sama berbahagia. Topik kita adalah amanah. Kenapa amanah? Karena puasa ini luar biasa amanahnya. Tidak ada yang tahu kita puasa, hanya kita dengan Allah dan rakib atid yang mencatat kejelekan dan kebaikan kita. Hanya itu. Istri kita tidak tahu kalau kita puasa. Kalau kita bawa ke kantor atau kemana, masukkan di dalam tas kita 2 potong roti, siapa yang tahu? Nah, oleh karena itu amanah ini adalah yang bermakna tidak meniru. Amanah itu bermakna jujur, amanah itu bermakna terpercaya, dan amanah itu artinya titipan. Allahu Akbar, di sinilah letaknya. Kadang kita lupa bahwa amanah itu titipan. Apa titipan Allah? Istri. Apa titipan Allah? Harta. Apa titipan Allah? Anak. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai sekalian orang yang percaya, innamal a'malukum wa auladukum fitnah. Segala amalmu, segala hartamu, anakmu, istrimu, keluargamu itu adalah fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu adalah sama dengan sekampung saya di Jalan Dakwah, Kalen Rulaweng. Ada itu dia pegang. Itu dia membuat emas itu dipisah. Mana yang murni, mana yang tidak, itu namanya fitnah. Fitnah memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik. Tapi fitnah dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi adalah cobaan. Dan di dalam dunia ini 3 ini yang selalu muncul. Rillau ripong Allah Ta'ala narengi. Ada orang yang minta supaya nikah. Anak-anak muda ada yang belum nikah, minta nikah dan Allah berikan. Ada yang sudah nikah minta anak, Allah berikan. Ada yang sudah bekerja minta supaya diberikan gaji, Allah berikan. Apa saja kita minta Allah berikan. Tapi ingat, pemberian Allah itu adalah amanah.
cobaan. Apakah dengan diberikan kepada kamu harta, kamu mampu mengeluarkan zakatnya? Kamu ikut menyumbang di dalam masjid untuk kaum duafa? Kamu diberikan anak, apakah kamu ikhlas dengan anakmu dalam keadaan bagaimana? Apa kamu diberikan istri? Apakah kamu memberikan kepada mereka pelajaran dan semua itu adalah amanah dari Allah. Tapi ingat, ada di dalam ajaran kita yang namanya suhud. Agirul yasa suhud. Saya langsung saja surat Al-Hadid ayat 13 kalau saya tidak salah ingat. Suhud itu artinya tidak merasa sangat bersedih hati dengan kekurangan yang ada dari dirinya. Ada kehilangan dari dirinya, dia sedih tapi tidak selalu bersedih. Kenapa? Na denang kawapun na kasi na pinrang nga po ng Allah Ta'ala na nala ni alena may magtopon na taniya. Allahu Akbar ya Karim. Kalau kita seperti ini, habis kita merasa tenang hidup di dunia ini. Ibarat tukang parkir. Tukang parkir itu bagaimana? Kalau ada orang mau ganggu-ganggu itu mobilnya, kira-kira nalai mate. Tapi begitu orangnya keluar, dia angkat tangan saja, terima kasih, dia ikhlas, diambil kembali orangnya. Tapi kepada kakandaku, saya ikut prihatin, tetapi insya Allah mencaji anak ulaung ini, mencaji anak baik, kasihan adindaku itu, anureku. Karena sebelum dia berangkat, dia minta sholat yang terakhir. Dan ingat, ibu dan bapak, saya juga pernah di opname 12 hari. Saya pasang itu monitor, banyaknya itu yang menyampaikan bagaimana. Semua saya posting, istri saya kirim, Pak, jangan terlalu banyak posting. Ribut kini orang di luar sering bertanya bagaimana Bapak. Saya bilang adindaku, makin banyak saya posting, tidak ada orang yang membaca tidak mendoakan. Kira-kira kalau ada orang di posting, dia mengatakan dalek nu balala, mati lalu kok. Insya Allah tidak, terpulang kepada kita. Ya, aga itu terpulang kepada kita. Nenek malomo niga tahu pakai lebih itu lainnya si tongen tu alena pakai lebih. Siapa yang menghormati orang lain, sebenarnya dia menaruh kehormatan pada dirinya. Ya, nah niga dikatau pakai tuna atau lainnya dek patuna matuna tuna tunai napitannya akatuna ngalena. Coba bayangkan, inaine pakai tuna atau marainya, tena patuna matuna jona tunainya napacini kami akatuna kalena. Begitu nenek maloma dengan lontara. Jangan harap kita akan mendapat kalau kita tidak pernah memberi. Bajiki, tidak pernah memberi mau dapat. Tapi kalau sering kita memberi ikhlas, insya Allah. Allah mengatakan, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Niga tau poji palomolomai padan rupa tau. Ya selangi poji itu palomolomai alena. Siapa yang suka membantu orang lain, yang di langit juga selalu membantu kepadanya. Siapa yang suka menggembirakan orang lain, yang di langit juga suka menggembirakan diri. Bukan hanya Allah, malaikat. Datang malaikat, dia lagi bersedih. Ya, tapi dia beristiqamah. Apa janji Allah? Tatanazzalul alaihimul malaika an la tahafu wa la tahzan. Turunlah malaikat dan membisik, jangan sedih. Jangan kita takut. Ya, sesungguhnya Allah bersama kamu. Dan Allah akan memberikan kepadamu kabar gembira. Dan dia siapkan kepadamu adalah surga di dunia. Dan insya Allah surga di akhirat. Atas keistiqomahan kita. Atas kesuhudan kita. Jadi suhud adalah tidak pernah terlalu sedih dengan kehilangan pada dirinya. Dan yang kedua, tidak pernah terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sampai pesta berporaria. Suhud tidak seperti itu. Nah, ibu dan bapak sekalian, waktu kapannya, dalam konteks ayat Al-Quran, amanah itu banyak sekali. Ada amanah karena kehormatan, ada amanah karena agama, ada amanah karena badan kita diamanahkan, nyawa kita amanah, pengetahuan kita, kesehatan kita, ilmu, ya, kemudian pengabdian kita,
ya, penyampaian kita, ucapan, rahasia, pengendalian, apa saja semua itu adalah amanah. Dan ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah dengan baik, dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji tersebut. Nah, karena kita telah berikrar kepada Allah bahwa saya adalah Islam, Allah perintahkan. Perintahnya itu ada 3. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Tapi apa puasanya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasanya orang-orang sebelum kamu. Sebelum Rasulullah orang puasa Senin Kamis. Sebelum Rasulullah orang puasa 3 hari sebulan. Sebelum puasa kadang puasanya sama dengan Nabi Daud. Maka waktu itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang kedua, 184 Al-Baqarah, Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, telah ditentukan hari-harinya, tapi bukan sebulan. Hari-hari itu apa? Ada pada hadis Rasulullah. Lantas kapan kita disebut puasa selama 1 bulan? 185 ayat di bawahnya surah Al-Baqarah. Bunyinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan berarti bulan Ramadan. Konotasinya di dalam turunkan Al-Qur'an. Tapi di bawahnya itu Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra", siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan hilal, ya, syahra bulan Ramadan maksudnya, falyasum, maka berpuasalah. Berarti selama Ramadan kita berpuasa menurut ayat 185 ini. Dan seterusnya. Kemudian 187 itu ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan malam hari. Ibu dan bapak sekalian, jadi kata amanah itu memiliki banyak sekali hubungan antara orang beriman, orang percaya, dan lawannya adalah mereka yang kafir atau membangkang. Kemudian dengan amanah ini kita melaksanakan semua ketentuan-ketentuan baik perintah maupun larangan. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan ada beberapa hal amanah. Amanah yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya singkatkan saja. Yang kedua, amanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, amanah terhadap masyarakat. Yang keempat, amanah terhadap keluarga, diri sendiri, istri, anak, itu punya amanah. Yang kelima adalah amanah secara sosial, yaitu jabatan yang teman-teman dan Allah berikan kepada kita melalui kemampuan kita di dalam melaksanakan setiap jabatan kita. Oleh karena itu, Mustafa Al-Maragi dia mengatakan amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan harus dijaga sampai dia sampai kepada yang berhak. Jadi amanah Allah sampai kepada Allah. Contoh amanah Allah adalah puasa ini. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, likulli amalin ibnu Adam lahu, firman Allah. Setiap amal ibadah anak cucu Adam itu untuknya. Salat untuknya, haji untuknya, zakat untuknya, sedekah untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Wasaumuli, dan puasa itu untukku, firman Allah, wa ana ajazimbi. Berapa balasannya? Wallahu alam bisawab. Kita tidak bisa menghitungnya. Makanya jangan membuat sesuatu suguhan kepada Allah dalam bentuk suguhan yang cipe. Ibu, ada gambar tidak ada suara. Ibu, kalau kita bikin Black Forest terus nakarakbe itu cucuta kita tidak lihat, kita bawa ke Pak Camat. Begitu dibuka, pembantu Pak Camat bilang, kenapa begini? Tidak jadi. Disuguhkan, itu baru Black Forest cipe. Bagaimana dengan puasa yang cipe? Yang mana dimaksud puasa yang cipe? 7 puasana, 7 pacalla-callana. 7 puasana, 7 pitikana kananya. 7 puasanya, banyak bicaranya. Maka yang baik itu adalah puasa mulut, puasa perut, puasa mata, puasa telinga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itulah amanah disampaikan kepada Allah. Dan seterusnya kepada Rasul, dan seterusnya insya Allah akan disampaikan pada suasana yang akan datang.
Demikianlah ibu dan bapak sekalian, apa yang saya sampaikan pada malam ini dalam bentuk amanah sebenarnya cukup panjang, tetapi karena waktu, insya Allah kalau ada waktu saya akan berikan. Mohon maaf saya nggak bisa besok subuh karena saya sudah di coupling oleh masjid yang lain. Malam ini juga saya ini hanya naif, saya tidak terdaftar membawakan ceramah tarawih tahun ini, tapi karena ada teman berhalangan, saya ini kebetulan juga saya kosong, alhamdulillah. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa sama-sama dalam bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ada di antara kami, jamaah kami, guru-guru kami, mereka berada di rumahnya masing-masing, mungkin hanya mendengarkan dari radio, mungkin hanya mendengarkan dari yang lain, tidak sempat hadir bersama kami. Ya Allah, rahmati mereka ya Allah, terima semua amal ibadah mereka dalam bentuk apapun ya Allah. Dalam bulan yang Engkau beri barakah ini lipat gandakan ya Allah. Andaikan Allah bisa menyembuhkan, sembuhkanlah sakitnya. Kalau Allah tidak sembuh secara total, ringankanlah ya Allah, sehingga bagaimanapun keadaannya dia masih tetap melaksanakan amanah darimu. Ya Allah, ya Rabbi, ada di antara kami orang tua yang sudah sepuh, sudah tidak mampu lagi hadir ya Allah. Jadikanlah hari-hari mereka adalah hari-hari yang Allah penuhi dengan segala kebaikan. Terimalah semua amal ibadahnya dan tuntunlah dia sampai bisa dia selalu istiqamah dalam pendirian sampai Engkau memanggilnya ya Allah. Dan jika Allah memanggil mereka, panggillah mereka dengan husnul khotimah ya Allah. Bagi keluarga kami, orang tua kami, anak kami, saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah, kami mohon sinari nur cahaya Ramadan-Mu dalam kuburnya ya Allah. Berikanlah kepadanya kenikmatan alam kubur, karena kami mendoakan anak-anaknya dan semua jamaah mendoakan mereka ya Allah. Lipat gandakan, andaikan banyak daripada pahala yang telah dia lakukan, andaikan ada kesalahan, kehilapan ya Allah, kami pohonkan jika Allah berkenan, hapuslah segalanya, karena sesungguhnya innaka antal ghafurur rahim. Akhirnya kepada seluruh jamaah, agar supaya kami tetap diberikan dalam keistiqamahan, kami tetap selalu menjaga amanah, dan insya Allah ya Allah, berkahi kami ya Allah, karuniakan kami ya Allah, sehingga kami mampu memikul amanah yang telah diberikan kepada kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat sedikit.